Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja soleh kelas 7C, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Bertemu lagi dengan Ustazah pada materi seni budaya. Sebelumnya, Ustazah mau nanya dulu nih. Kalian semua pasti pernah bernyanyi kan? Hari ini kita akan membahas materi tentang menyanyi dengan satu suara. Agar lebih jelas, mari kita simak penjelasan berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, menyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan atau didengar oleh orang-orang, terutama orang-orang yang menyukai musik. Musik merupakan keindahan nada yang dapat menimbulkan kepuasan melalui telinga atau indera pendengaran manusia. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah unsur musik dalam menyanyi dan teknik vokal dalam bernyanyi. Materi pertama kita pada hari ini adalah unsur musik dalam menyanyi. Diharapkan dengan memahami tentang unsur musik, seseorang dapat menghasilkan musik yang memiliki nilai seni. Pada umumnya, unsur musik dibedakan menjadi dua, yaitu unsur pokok dan unsur pendukung. Unsur pendukung terbagi menjadi 7, yaitu bunyi, irama, nada, melodi, birama, harmoni, dan yang terakhir tekstur. Unsur pokok dalam musik yang pertama adalah bunyi. Bunyi dalam musik berasal dari suara manusia yang disebut dengan vokal dan bunyi dari alat-alat musik yang disebut dengan instrumen. Unsur pokok dalam musik yang kedua adalah irama, atau disebut juga ritme maupun ritmis, yaitu panjang pendek, tinggi rendah, dan keras lembut nada atau bunyi dalam suatu rangkaian musik. Irama merupakan penentu ketukan dalam musik. Unsur pokok yang ketiga adalah nada, yaitu tinggi rendah bunyi dalam musik. Nada disebut juga dengan tangga nada atau laras. Nada merupakan unsur utama musik. Kedudukan nada sangat penting dalam musik karena mengandung pengertian berolah vokal. Unsur pokok yang keempat adalah melodi, yaitu suatu kesatuan frasa yang tersusun atas nada-nada dengan urutan, interval, dan tinggi rendah yang teratur. Melodi memiliki daya tarik tersendiri dalam bidang musik. Unsur pokok yang kelima adalah birama, yaitu pengelompokan ketukan menjadi unit-unit hitungan dalam hubungannya dengan kerangka waktu. Untuk mengelompokkan not-not yang bertekanan atau tesis dan tidak bertekanan atau arsis, digunakan tanda birama dengan angka pecahan seperti 2/4, 3/4, 4/4, dan seterusnya. Angka pembilang menunjukkan jumlah ketukan setiap ruas birama, sedangkan angka penyebut menunjukkan nilai nada yang bernilai satu ketukan. 4/4 artinya satu ruas birama ada 4 ketuk. Unsur pokok dalam musik yang keenam adalah harmoni, yaitu keserasian, keselarasan bunyi di setiap instrumen dalam kelompok musik yang tampil sebagai suatu bentuk yang utuh, enak didengar, dan memenuhi syarat suatu karya musik. Unsur pokok dalam musik yang terakhir adalah tekstur. Tekstur pada musik berupa jalinan atau alunan melodi dalam sebuah karya musik yang terdiri dari berbagai suara. Contoh tekstur bisa dilihat pada grup paduan suara yang terdiri dari beberapa suara, seperti sopran, alto, tenor, dan suara bass, yang diiringi dengan alat musik, gitar, organ, piano, atau orkestra. Pada umumnya, tekstur atau corak musik adalah hasil golongan dari irama, melodi, harmoni, dan dinamik. Setelah tadi kita pelajari ada 7 unsur pokok dalam musik, selanjutnya adalah unsur pendukung dalam musik. Yang pertama adalah tempo, yaitu istilah untuk menggambarkan cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tanda tempo biasanya menggunakan bahasa Italia. Istilah utama tempo dalam musik non-tradisional dapat kalian lihat di halaman 23. Unsur pendukung dalam musik yang kedua adalah dinamik, yaitu keras lemah sebuah nada saat dinyanyikan. Dinamik lagu akan mempengaruhi suasana lagu tersebut. Tanda dan istilah dinamik untuk menyatakan besar kecilnya suara atau keras lunaknya suara
dan perubahan keras lunak suara dapat kalian lihat di halaman 23. Unsur pendukung dalam musik yang terakhir adalah gaya, yaitu cara menyampaikan melodi atau lagu tersambung dengan halus atau terputus-putus. Tanda dan istilah dalam gaya dapat kalian lihat juga di halaman 23 ya. Materi yang kedua yaitu teknik vokal dalam bernyanyi. Teknik vokal dalam bernyanyi terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Teknik yang kedua adalah pernapasan, yaitu usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Pernapasan dalam teknik bernyanyi terbagi menjadi 3, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Teknik vokal dalam bernyanyi yang ketiga adalah phrasing. Phrasing adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Teknik yang keempat adalah sikap badan. Sikap badan yang dimaksud di sini adalah posisi badan ketika seseorang sedang bernyanyi. Bisa sambil duduk atau berdiri. Yang penting, saluran pernapasan jangan sampai terganggu. Teknik yang kelima adalah resonasi. Resonasi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Teknik yang keenam adalah vibrato. Vibrato adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar teratur. Biasanya diterapkan di setiap akhir sebuah kalimat lagu. Teknik vokal dalam bernyanyi yang ketujuh adalah improvisasi. Improvisasi dalam bernyanyi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah atau menambah sebagian melodi lagu dengan profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Teknik vokal dalam bernyanyi yang terakhir adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Sampai di sini saja materi kita kali ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.